jemaat yang terkasih, senang berjumpa dengan Anda. Bersama saya Novita, mari kita ikuti HG News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Bawa anak-anak kita untuk bersukacita mengenal Tuhan dalam Cool Kids yang akan diadakan besok Rabu 24 Februari jam setengah 6 sore melalui Zoom. Terus terhubung dengan saudara seiman melalui Cool, komunitas kasih. Terima kekuatan yang baru saat kita bersekutu bersama. Bagi yang belum tergabung dalam Cool, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah harapanku. Demikian HG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, selamat pagi. Boleh lambaikan tangan, semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita mau berikan ibadah kita pagi hari ini hanya untuk Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh hari yang baru, berkat yang baru, pengurapan yang baru. Tuhan, Kau curahkan bagi setiap kami umat-Mu yang datang dengan bersungguh hati mencari Engkau. Limpahi dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah mulut kami memuji-muji Engkau. Biarlah mulut kami bersuka cita di hadapan Engkau, membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu dengan ucapan syukur, dengan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, diserahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kira la 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 maya sana ya la la mo. Kira la la mo. Shikira la 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 bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikira la la bara 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 la bara. Oh, kenapa shikira la bara la bara la bara. Silakan Bapak Ibu boleh duduk sambil terus mengarahkan hati kita untuk kebaikan Tuhan pagi hari ini dalam seluruh kehidupan kita. Shikira la masa la bara la bara la bara. Ora la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara 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 la bara. Shikira la ba 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 ba. Ora la ba shikira. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kasih-Mu, indah-Mu Tuhan terjadi dalam hidup. Sepersilakan boleh kembali dulu. Terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Kau yang bersyukur, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan.
hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan.
bersyukur hanya kepada Allah yang hidup. Dalam ucapan syukurmu boleh terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Kami mau Tuhan dalam ucapan syukur membuka pintu gerbang Tuhan mujizat. Dalam hidup kami Tuhan. Dalam ucapan syukur kami bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan. Pagi hari ini, saudara masing-masing di tempat, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Didengar oleh telingamu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini Engkau siap memberkati kami. Karena Engkau mau menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang sudah bersyukur, mengucap syukur, boleh berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya, haleluya. Saya melihat hati yang penuh dengan ucapan syukur. Boleh lambaikan tangan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus tetap baik, amin. Terus bawa korban syukur di hadapan Tuhan kita. Katakan Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin saudara. Haleluya. Katakan haleluya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, mari bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau, mana jempolmu buat Tuhan Yesus? Arahkan hati kita pada surga. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Engkau baik, sangat. Mari lebih lagi bernyanyi bagi Allah kita. Katakan na 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 na. Mari bersenandung bagi Allah kita. Katakan na 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 na. Amin. Na 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 na. Mari tanganku ku angkat, tanganku ku angkat pada mensyukuri, syukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ya, lebih lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Amin, amin. Kasih setianya. Lebih lagi bersyukur,
Lebih lagi sorangan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan boleh duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa. Sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, semua diberkati Tuhan, amin. Bisa lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan.
bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul tempat ini. Dan pada pagi ini mari kita bangkit berdiri. Kita katakan janji Tuhan di tahun 2021 untuk kita semua. Kita akan terima janji Tuhan ini. Kita katakan dengan penuh iman, tahun 2021, tahun integritas. Tahun 2021, tahun integritas. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita katakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berkemuliaan untuk Tuhan kita, puji Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pengurapan-Mu bagi kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Ketua BPH GBI Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DIY Bapak Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Ruben Sunarto, beserta Ketua Perwil Semarang ya Tuhan, Bapak Andreas Budi Utomo, beserta Bapak-Bapak rohani yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Niko Nyoto Harjo di Jakarta, Bapak Ruby di Gantara di Purwokerto, beserta Gembala Sidang tempat ini Tuhan, Bapak Timotius Andi. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Kiranya melalui mereka ya Bapak, kuasa-Mu dinyatakan ya Bapak. Pakailah setiap mereka Tuhan, Kau yang berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka Kau tetapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Melalui mereka ya Bapak, jiwa-jiwa dapat diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka dapat melayani Engkau Tuhan dengan roh takut akan Engkau ya Bapak. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Melalui mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau yang berkati pelayanan-pelayanan mereka, Kau yang berkati kesehatan mereka Tuhan, kehidupan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Engkau yang nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk kota kami masing-masing Tuhan. Kota Wonosobo dan Kota Semarang diberkati Tuhan. Kota Wonosobo dan Semarang dimuliakan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata atas kota-kota kami ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami ya Bapak. Setiap kota ini Tuhan, Wonosobo dan Semarang Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap penduduk Tuhan dapat mendengar siapa Tuhan Yesus dan siapa juru selamat mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang berkati setiap perekonomian kota ini Tuhan, setiap kesehatan kota ini, keamanan, keselamatan Tuhan, Kau yang tanggung Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan sempurna atas kota-kota kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Bapak, bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang besar bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia dimenangkan oleh Tuhan. Melalui bangsa ini Tuhan, Kau pakai bangsa ini Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Dari Sabang hingga Merauke Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kiranya generasi ini bangkit dari bangsa ini Tuhan. Generasi yang takut dan gentar akan Engkau Tuhan.
generasi milenial Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui mereka Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Kami percaya Engkau yang sertai setiap mereka Tuhan. Dan gereja ini Tuhan, boleh membangkitkan generasi-generasi yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakailah setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang telah kami sediakan Tuhan. Kami percaya Kau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Kau yang layakkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sambil mengangkat tanganku katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Mari umat Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Berikan tepuk tangan pujian. Kurialama syandaralabalaba. Saya mengajak umat Tuhan bersama-sama kita menyembah Dia. Uralabalaba. Angkat suaramu, sembah Dia. Umat Tuhan yang sudah dikaruniai bahasa roh, berdoa menyembah dalam bahasa roh. Yang belum, katakan haleluya. Semuanya menyembah Dia. Kini alama shandara lama sando, kina mashande, shikarala barala 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 barala, raba shekere laba laba sande. Terus nikmati menyembah Tuhan. Rala bala bala bala, shikarala bala 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 bala. Shikarala bala 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 bashanda. Haleluya. Rala bashanda rala bala 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 bala. Engkau baik. Rala bashanda rala rala. Ki harala basande. Haleluya. Kami mau nyatakan Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi hidup kami Bapa. Di tahun integritas kami mau terus dimurnikan.
Kami mau kembali kepada gambar dan rupa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau tahu keadaan setiap kami umat-Mu. Dan kami yang datang kepadamu dengan penuh kerinduan pagi hari ini. Baik yang hadir secara onsite dan yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan dan pengurapan yang baru. Dan pengurapan itu akan mengajar, menuntun kami. Untuk kami boleh mendengar dan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini. Engkau yang telah menguduskan dan mengurapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan pesan-Mu bagi setiap umat-Mu. Yang mengajar, yang mendidik, bahkan mungkin menegur kami. Tapi semuanya untuk kebaikan kami. Supaya kami boleh menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, waktu ini ada dalam kendali Roh Kudus. Dan segala pekerjaan si jahat tidak berkuasa atas seluruh kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Boleh sambil duduk Anda senyum kanan kiri saudaraku. Meskipun pakai masker tidak kelihatan ya. Tetapi raut mukanya pasti kelihatan. Puji Tuhan, Tuhan kita itu baik. Amin saudaraku. Percaya kalau kita semua tetap ada dalam perlindungan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, kadang kita itu terlalu khawatir untuk hal-hal yang besar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu peduli atas hidup kita. Ya, kemarin istri saya bilang minggu lalu ya, minggu kemarin, Pi, masker yang itu kayaknya yang dipakai itu kok kayaknya enak ya. Kayaknya nggak pegak, nggak sesek gitu. Dilihatnya bagus gitu. Lagi ngomong gitu loh saudara. Saya baru mau cari itu masker apa sih, merek apa. Oh tiba-tiba kok ada orang lihat saya pakai masker itu. Kok kelihatannya kok sesek banget sih Pak Andi gitu. Ini nanti saya kasih aja masker loh. Ini ternyata persis seperti yang dibilang saudara. Saudara dengar, kadang dalam hal kecil Tuhan itu tunjukkan kalau dia itu Bapa yang memelihara dan memberkati kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saudara, kita akan belajar hari ini tentang mengucap syukur. Always giving thanks to God. Ya, dalam nats kita ada 2 ayat yang kita akan baca pagi hari ini. Bapak Ibu boleh membaca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Biarlah telinga kita mendengar dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-20 dengan keras. 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 lebih keras yuk. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin, saudaraku. Ada 2 penekanan pada ayat-ayat ini ya, saudaraku, yaitu mengucap syukur senantiasa dan dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Dan ucapan syukur ini merupakan bagian dari integritas, saudara. Saya mengajak kita mengingat definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms yang pernah disampaikan oleh Bapak Rohani kita Pak Niko, yang berarti sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Saudara, ada kata kemurnian, ada kata kejujuran. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang belajar untuk memiliki hati yang murni kepada Tuhan. Saudara, lawannya mengucap syukur apa? Lawannya mengucap syukur apa? Bersungut, bersungut-sungut. Bukankah kita sering mendengar bahwa bersungut-sungut itu tanda kita itu tidak setuju dengan Tuhan? Ya,
Berarti hati kita itu tidak setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, sekali lagi, Bapa menghendaki kita anak-anaknya untuk mengucap syukur. Katakan amin, saudaraku. Tadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah perhatikan senantiasa. Senantiasa itu menunjukkan atau berbicara tentang waktu, ya. Jadi kapan saja, pagi, siang, sore, malam, itu senantiasa. Atas segala waktu, ini menunjukkan tentang kondisi, saudara. Ya, kondisi apa saja, kita sedang sehat ataupun sakit, kita sedang untung ataupun kita ditipu orang sampai rugi. Kita sedang mendapatkan pekerjaan yang baik atau baru saja kena PHK. Ya, mungkin ketika saudara lagi jalan-jalan tiba-tiba kok dari jauh ada satu kertas yang warnanya pink. Artinya nemu uang cepek jeng 100.000. Ataupun mungkin ketika Anda tinggal uang satu-satunya pas di saku. Tanpa sadar jatuh dan hilang. Tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudara. Ya, saya merasakan dengan kuat Tuhan taruh hal ini untuk kita boleh sama-sama belajar supaya kita terus dimurnikan menjadi pribadi yang berintegritas. Ini harus menjadi ciri kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Tetapi mari kita jujur, saudara. Prakteknya kadang hanya yang baik-baik saja kan kita itu ngucap syukur. Tanpa sadar kalau hal yang tidak baik terjadi dalam hati kita mulai menggerutu, mulai ngomel. Pagi hari ini mari kita belajar. Saya mendengar satu cerita dari seorang pendeta. Pendeta ini punya anak ya, masih sekolah di bangku SD. Nah, satu kali ketika pendeta ini pulang ke rumah, istrinya bisik-bisik, "Pak, itu anak kita di kamar gak mau keluar-keluar." "Loh kenapa?" "Dia gak naik kelas, Pak." Lalu papahnya ini datang ke kamar dan ketok pintunya pelan-pelan. Lama gak dibuka-buka, saudara. Sampai akhirnya sekian waktu pintu itu dibuka dan papahnya ini, sang pendeta ini tanya, "Kamu kenapa?" "Saya nggak lulus, Pak. Saya nggak naik kelas." Terus papahnya ini nanya, "Nah anakku, memang kamu nggak belajar?" "Saya nggak belajar, Pak." "Kamu dapat nilai berapa?" "Dapat nilai 5. Lalu papahnya ini dapat hikmat dari Tuhan dan dia berkata, "Anakku, kamu nggak belajar aja dapat 5. Apalagi bayangkan kalau kamu itu belajar, kamu pasti dapat nilai yang baik, kamu pasti bisa lulus ujian, kamu pasti bisa naik kelas. Pokoknya pindahkan saya ke sekolah lain, Pak." "Enggak," kata sang ayah. "Kamu harus tetap di sekolah yang sama. Kalau bisa kamu harus tetap memiliki wali kelas yang sama. Kamu harus tetap di kelas yang sama, bahkan kalau bisa kamu duduk di bangku yang sama. Dan sekarang kamu janji sama Bapak, kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh, tahun depan kamu pasti bisa naik kelas. Deal? Setuju?" "Setuju, Pak. Saya siap untuk belajar dan tahun depan pasti lulus." Lalu pendeta ini bilang gini sama anaknya, saudara. "Oke anakku, kalau kamu sudah deal, setuju, sekarang kamu undang teman-teman sekelasmu, Papa akan traktir mereka di restoran. Kita adakan acara ucapan syukur." Saya nggak ngerti ini di Mbok Bengok atau di mana, saudaraku ya. Kita adakan acara ucapan syukur. Dan ketika acara itu berlangsung, sang ayah ini berkata, "Anak saya memang tidak naik kelas. Tetapi dia sudah berjanji kepada saya. Dia mau belajar sungguh-sungguh dan tahun depan pasti dia naik kelas. Karena itu
saya hari ini mengadakan acara ucapan syukur. Saudara, pernah Anda buat acara ucapan syukur karena nggak lulus ujian? Pernah Anda lakukan itu? Saudara, kadang kita hanya berfokus kepada hal-hal yang baik saja, saudara. Tapi mari kita belajar pagi hari ini, ya. Senantiasa atas segala sesuatu, artinya dalam setiap keadaan kita tetap mengucap syukur. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Saudara, kita melihat selanjutnya bagaimana kita dapat mengucap syukur. Ada beberapa hal yang akan menolong kita. Yang pertama, katakan sama-sama, 2, 3, percaya Bapa itu baik. Semua yang mengalami, sekali lagi katakan dengan suara keras. Yang pertama, percaya Bapa itu baik. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Yang merasakan itu katakan amin, saudaraku. Yang percaya katakan yes. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita yang menjadi milik Tuhan setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik-baik saudara, hidupmu dipimpin, diatur, dituntun oleh Tuhan. Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Renungkan ini, apa yang tercantum di slide Matius 7 ayat yang ke-11. Ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-9. Anda dengar, simak baik-baik dan renungkan saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sama-sama, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Dia Bapa yang baik. Katakan amin. Bapa dunia saja tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Renungkan ini baik-baik saudara. Bandingkan dengan kita sebagai Bapak. Kita punya anak. Kita masih hidup dalam keterbatasan. Kita masih bisa salah. Ya, kita masih bisa berbuat dosa. Kita bisa lakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terlebih Bapa kita di sorga. Dia tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Bapa kita baik. Amin. Ya, baca sekali lagi ayat ini supaya kita terus ingat. Baca dengan keras supaya telinga kita mendengar dan iman kita bangkit saudara. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Lebih keras, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera dari Tuhan dan bukan rancangan kecelakaan. Baca ayat ini kembali dengan keras. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin saudaraku. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Saudara, mulai hari ini mari kita ambil komitmen bersama-sama. Belajar mengucap syukur dalam segala hal.
dalam segala sesuatu. Karena kita percaya Dia Bapa yang baik. Karena itu enak tidak enak, ada berkat atau ada masalah, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang Alkitab katakan, saudara. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik. Karena itu saudara, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, ketika kita sedang mengalami duka cita atau masalah, kita mau berkata, saya percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tidak mungkin merancangkan yang jelek bagi hidup saya. Saudara, atas dasar inilah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang baik. Ketika kita mungkin mengalami kecelakaan, mari kita pun belajar untuk tetap mengucap syukur, merasakan kehilangan, merasakan dihianati, ditipu, tetap mengucap syukur. Pak Pendeta Simon Supri dari Jogja yang beberapa kali melayani di tempat ini, 2 hari yang lalu, anaknya pulang dari gereja latihan mengalami kecelakaan. Dan saya mendengar operasi dan kemarin beliau posting di grup para pendeta dan berkata, amin, terima kasih untuk support dan doa dari Bapak Ibu semua untuk anak kami yang bernama Ones. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar, selesai jam 10 dan baru keluar ruang pemulihan, sekarang ada di ICU. Setelah kecelakaan, anak saya mengalami ginjal kiri pecah sehingga harus diangkat. Dan usus buntu juga sekalian diangkat. Di usia 15 tahun, dia harus hidup dengan 1 ginjal. Tetapi dengar saudara apa yang dikatakan di akhir chattingannya. Tetapi saya yakin pasti Tuhan punya rencana yang indah buat dia ke depan. Dan selalu memelihara masa depannya. Saudaraku, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur. Kerugian dalam usaha, dalam pekerjaan. Percaya Dia Bapa yang baik bagi kita. Meskipun kau sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaanmu, tetap percaya Dia Bapa yang baik. Dia sedang mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia itu Tuhan yang baik. Saudara, ada satu cerita di mana ada seorang raja ini suka berburu. Dia pergi ke hutan dan dia ditemani oleh pengawalnya, oleh anak buahnya. Ya, setelah berkeliling hampir setengah hari, belum dapat buruan juga dan mereka akhirnya kelelahan dan istirahat di bawah sebuah pohon. Sambil duduk di bawah pohon, anak buah ini bersihin senjata, gosok-gosok senjata. Tapi nggak sadar, ternyata ujung senapan itu mengarah ke rajanya ini, saudara. Sambil digosok-gosok, tiba-tiba dor gitu kan. Senapan itu tidak sengaja kepencet dan peluru itu menembus jempol kaki sang raja sampai lepas di tempat, saudara. Ya, raja itu kesakitan dan raja itu marah-marah. Singkat cerita, dalam murkanya dia berkata, pembantu kurang ajar. Lalu dia dijebloskan ke penjara, saudara. Raja hilang jempol kaki dan anak buahnya masuk penjara. Selang beberapa waktu setelah peristiwa itu dan raja itu kembali berburu. Karena anak buahnya di penjara, kali ini raja berburu sendirian, saudara. Saking semangatnya berburu, dia lupa kalau dia masuk ke area yang begitu jauh dan dia sampai ke daerah suku yang kanibal. Akhirnya raja itu ditangkap oleh suku itu, diikat dan diadakanlah satu persiapan untuk upacara untuk memakan raja ini menjadi daging panggang.
Kalau orang daerah timur berkata CI ya saudaraku ya. Nah saudara, tetapi rupanya ada persyaratan. Setiap orang yang mau dimakan dan diadakan upacara, itu diperiksa seluruh tubuhnya. Syaratnya, semua anggota tubuh itu harus lengkap. Diperiksa mulai dari kepala, badan, sampai akhirnya ditemukan, ya ini enggak ada jempol kakinya. Akhirnya raja itu dilepas. Karena dianggap tidak layak dijadikan korban, dijadikan santapan. Lalu raja itu begitu dia dilepas dan dia mengerti karena dia enggak punya jempol dan dia dilepas. Dia itu bersyukur, dia itu menyesal, dia juga mau menyatakan terima kasih kepada anak buahnya yang sudah enggak sengaja nembak jempol kakinya. Sampai dia itu akhirnya selamat. Dia cepat-cepat pulang ke istananya dan dia bebaskan anak buahnya itu. Minta maaf. Aku minta maaf karena aku sudah memenjarakan kamu. Lalu raja cerita, aku sudah berjalan dan seterusnya sampai akhirnya gara-gara jempolku gak ada, aku gak jadi dimangsa. Lalu anak buahnya ini juga berkata, raja gak perlu minta maaf sampai seperti itu. Justru saya berterima kasih kalau raja itu penjarakan saya. Loh kok bisa? Bayangkan raja, kalau raja tidak memenjarakan saya, pasti saya nemani raja pergi berburu. Dan ketika ditangkap oleh suku kanibal dan diperiksa, jempol kaki raja gak utuh. Raja bebas dan saya utuh, saya dimangsa oleh suku kanibal itu. Jadi saudara, dalam segala sesuatu, percayalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Bapa kita baik. Semua yang kita alami, apa saudara? Ujung-ujungnya baik. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, banyak contoh dalam Alkitab. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang contoh kehidupan seorang Yusuf. Bagaimana dia mengalami, perhatikan, hal yang buruk. Saudara, dia mengalami hal yang tidak baik. Tapi dengar, ujung-ujungnya dia itu jadi Perdana Menteri, saudara. Saya pernah memikirkan seperti ini tentang cerita Yusuf. Andai kata ya, ketika dia dibuang, ketika dia dijual, ketika dia dipenjara, Yusuf itu, dia itu sakit hati kepada saudara-saudaranya yang jual. Andai kata ketika dia dipenjara oleh Potifar, dia itu marah besar dan dia emosi dan dia sakit hati kepada Potifar. Ketika dia dipenjara lagi, dia marah, dia itu sakit hati, dia kepahitan. Saudara, mungkin cerita di Alkitab beda loh saudara. Ya, dia belum tentu jadi Perdana Menteri. Karena itu kita pagi hari ini mau berkata, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kalau di teks biasanya bagian multimedia kan disingkat, semua baik 2. Kadang ada yang gitu kan, maksudnya 2 kali. Nyanyinya bisa gini, semua baik-baik. Semua baik-baik. Saudara, kalau lagi ngalami masalah, ayo kita belajar berkata, semua baik-baik. Amin. Semua baik-baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Yang percaya angkat tangan yo. Kau jadikan hidupku, apa saudara? Berarti.
Tuhan jadikan hidup saudara dan saya berarti. Ya, Dia kerjakan rencananya supaya kita boleh menjadi orang yang berintegritas. Percaya Dia itu Bapa yang baik. Saudara pernah mendengar satu cerita. Ada pelaut kapalnya karam dan dia terdampar di pulau yang asing. Dia berdoa, dia orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dia berdoa, Tuhan kirim kapal untuk menyelamatkan saya. Tuhan kirim kapal untuk menyelamatkan saya. Dia berjuang untuk hidup dari apa yang ada di pulau itu, saudara. Ditunggu 2 hari, 3 hari, sampai seminggu belum ada kapal satupun yang lewat. Sampai akhirnya dia mulai mempersiapkan satu gubuk yang lebih permanen. Dan dia buat gubuk itu. Dan dia juga mulai cari makanan-makanan yang lain. Dia membuat api dari batu. Dan suatu kali ketika dia selesai membuat api, dia agak ceroboh dan api itu masih menyala. Dan ketika ditinggal ke hutan, gubuknya itu terbakar, saudara. Dia sudah nunggu sampai seminggu belum ada pertolongan. Dia sempat menjadi gusar dan berkata, Tuhan, aku sudah berdoa. Kenapa Tuhan belum kirim pertolongan? Kenapa Tuhan gak menyelamatkan saya? Saudara, bukankah itu yang seringkali kita ucapkan? Seperti kita menghadapi jalan buntu, sudah berdoa meminta, kok Tuhan belum tolong sih? Sekarang gubukku terbakar pula. Dia mulai emosi, saudara. Apa maksud Tuhan sih? Jujur, mungkin dari kita ada yang pernah ngomong gitu kan sama Tuhan. Tuhan kok jahat sama saya? Tuhan gak tolong saya. Sekarang gubuk yang aku bangun terbakar. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, gak berapa lama dari kejauhan dia melihat ada satu kapal mendekat ke pulau. Dan singkat cerita, awak kapal itu turun dan dia heran. Bagaimana engkau bisa menemukan aku di sini? Lalu orang ini bercerita bagaimana dia terdampar dan seterusnya. Lalu awak kapal ini bercerita, ketika saya melintas di sana, dari kejauhan saya melihat ada asap membumbung tinggi ke langit. Dan saya tahu dari pulau yang tidak berpenghuni ada asap, itu pasti ada sesuatu. Lalu kami memutuskan untuk datang ke pulau ini. Sambil malu-malu pelaut ini. Tuhan, terima kasih kalau gubukku terbakar. Karena rupanya lewat peristiwa itu jadi tanda asap bagi kapal itu untuk menolong saya. Besok lagi bakar lagi ya Tuhan. Saudara, kita gak pernah ngerti. Situasi yang kita anggap buruk sekalipun, saudara dengar, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Saudara belajar mulai hari ini, di balik hal-hal yang tidak baik, di balik hal-hal yang tidak enak, mari kita percaya pasti ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Katakan amin. Mari kita belajar untuk tidak ngomel, saudara. Ya, jangan berselisih satu dengan yang lain. Percaya dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Baca dengan keras. 2, 3. Bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Saudara, ketika kita mengalami situasi yang buruk, diizinkan mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara, bukankah ada kemungkinan-kemungkinan yang kita alami, hal-hal yang lebih buruk dari itu? Tetapi kita nggak ngalami. Ngerti ya? Maksud saya saudaraku ya. Saya sedang nggak bilang hal negatif. Tetapi ketika engkau sedang mengalami hal yang tidak baik, renungkan. Sebenarnya bisa saja hal yang lebih buruk itu terjadi dalam hidupku. Tetapi aku tidak ngalami. Kalau begitu, aku mengucap syukur. Belajar mengucap syukur, saudara.
Ada seorang penginjil India, Indian missionary, bernama Sadhu Sundar Singh. Dia pernah bercerita, hebat kesaksiannya ini sampai begitu dikenal ya. Suatu kali dia pernah dirampok di jalan, saudara. Dan dia tulis di buku hariannya, aku mengucap syukur. Mereka ambil uang saya, tetapi tidak banyak. Yang banyak masih di rumah. Mereka mencuri uangku, bukan nyawaku. Hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Pernah saudara? Hari ini orang maki kita nggak balas memaki dia. Hari ini engkau dihina, engkau nggak balas hina orang itu. Berarti ini bisa dilakukan. Ya, renungkan. Kalau engkau sampai mungkin rugi 1 juta, jangan ngomel, jangan berpikir negatif. Bandingkan. Iya ya, mungkin seharusnya aku juga bisa rugi 2 juta, 3 juta. Tetapi aku hanya rugi 1 juta. Itu cara agar kita boleh tetap mengucap syukur. Setiap apa yang kita alami, pikirkan bahwa sesungguhnya hal-hal yang lebih buruk bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak terjadi. Kalau Anda pernah perhatikan tukang yang kerja, tukang kayu ya biasanya ya. Kayak kemarin waktu betulin plafon gitu ya. Tukang kayu itu kan naik di steger atau di tangga lalu dia sambil mau maku gambar. Biasanya tukang kayu itu kan gini saudara. Dia itu ada beberapa pakunya ditaruh di mulut gitu kan. Di mulut. Nah suatu kali tukang kayu ini pas lagi gitu, lagi ngemut paku. Ada barang besar jatuh, glodak. Dia tuh kaget. Kaget. Lagi ngemut paku. Pakunya kelek. Tetapi dia mengucap syukur. Bersyukur masih paku yang masuk, bukan palunya yang masuk. Kalau palu yang masuk apa yang terjadi? Saudara, intinya dari contoh-contoh yang saya berikan, belajar mengucap syukur. Saya mau kasih warning ya buat jemaat, hati-hati ya. Sebagai gembala saya mau kasih tahu gini, setan itu cerewetnya luar biasa. Setuju? Nggak diajak ngomong aja, dia ngomong terus. Betul nggak? Waktu dia datang ke Hawa nggak ngajak ngomong. Tapi dia ngomong terus, ayo makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Hati-hati saudara. Dalam kehidupan saudara, dia juga ngomong terus. Engkau harus tutup telingamu rapat-rapat untuk kata-kata setan yang cerewet ini. Mungkin saudara mulai batuk, bersin-bersin, pilek. Setan yang cerewet ngomong, jangan-jangan kamu COVID. Loh hati-hati loh saudara. Ya. Ketika saudara mulai ngalami usaha pekerjaan yang berat hari-hari ini. Dalam keadaanmu, setan ngomong, hati-hati, jangan-jangan usahamu mau bangkrut. Hubungan suami istri yang lagi kurang hangat. Loh Pak, memang harus hangat. Jangankan kering, kurang hangat aja tidak boleh saudara. Hubungan suami istri harus selalu hangat dan harmonis. Kalau mulai kurang harmonis, suami beberapa kali pulang terlambat. Setan mulai cerewet di telinga sang istri. Jangan-jangan suamimu ada wanita lain. Yang masih mending kalau wanita lain lah, kalau pria lain. Ya, tetapi intinya saudaraku, dengar. Sebagai gembala, dengar baik-baik saudara, tangkap ini. Sebagai gembala, saya tidak terima kalau Anda ditipu
kalau Anda dibodohi oleh iblis. Kalau Anda dijadikan bulan-bulanan. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang terkasih, belajar mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir. Waktunya cepat sekali ya. Boleh saya minta waktu beberapa menit lagi, saudara. Saya akan selesai di bagian ini. Saudara, yang ketiga. Bagaimana agar kita dapat mengucap syukur? Baca sama-sama, 2, 3. Belajar, lebih keras, 2, 3. Belajar melihat ke bawah. Saya kasih tanda petik itu bukan secara hurufiah ya. Lihat ke bawah gini bukan. Tapi artinya kita nggak boleh terus memandang ke atas. Artinya melihat orang yang lebih hebat dari kita, orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih mapan dari kita, dia lebih sukses dari kita, oh dia lebih ganteng, dia lebih cantik, dia lebih. Saudara, kalau kita hanya lihat atas terus, apakah ada ucapan syukur? Tidak, saudara. Yang ada, kadang-kadang malah muncul apa? Iri hati. Kenapa dia seperti itu, aku seperti ini. Saudara, ini bukan berarti kita nggak boleh optimis, kita nggak boleh punya mimpi-mimpi. Dengar, dalam konteks kita belajar untuk mengucap syukur. Mari kita belajar untuk melihat ke bawah. Ketika kita belajar untuk melihat ke bawah, saudara. Ternyata apa yang saya alami, ya, yang aku alami sekarang ini nih loh. Ternyata saudara, ada orang lain yang mengalami situasi yang lebih buruk atau tidak baik dari diri saya. Kita naik motor, lihat tetangga udah punya mobil. Kita lihat ke sana terus, lihat tuh temanku, lihat tuh tetanggaku. Sekarang dia udah pakai Avanza. Dia sudah pakai Xenia. Dia sudah pakai Honda Mobilio. Dia pakai mobil-mobil yang bagus. Lah aku cuman motor. Motorku sudah lama lagi. Anda lihat terus ke sana, lama-lama engkau kecewa dan mulai iri hati. Tapi belajar. Dalam situasi seperti itu, lihat. Ternyata teman-temanku juga ada yang belum diberkati seperti aku adanya. Aku sudah punya motor, tetapi dia masih belum punya motor. Kemana-mana juga masih jalan kaki. Itu akan mengajar kita untuk mengucap syukur. Jemaat Tuhan, iri hati sama orang itu enggak enak, saudara. Ya, lihat orang pakai baju baru, lihat orang pakai baju merah. Merah, enggak cocok gitu kan. Apa aja bisa salah, saudara. Tetangga beli motor, dia panasin motor pagi-pagi, gas, wow. Hatimu juga menggerung-gerung, wow. Seberang rumah beli kulkas, kalau hati kita iri, kita yang kedinginan, saudaraku. Ya, belajar saudaraku. Karena firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 7, amarah atau iri hati itu ya menetap dalam dada orang bodoh. Saudara, mulai sekarang belajar melihat ke bawah. Gaji masih belum sesuai dengan harapan, tetap mengucap syukur. Omset belum mencapai target, tetap mengucap syukur. Ini tips yang ketiga, belajar melihat ke bawah. Terakhir, saya tunjukin gambar ini nih, saudara. Ya. Ada anak kecil, dia lahir di keluarga miskin, dia penjual koran di pom bensin, saudara. Dia jualan aja nggak pakai, apalagi sepatu, sandal aja nggak pakai. Tiba-tiba ada sebuah mobil mewah berhenti dan sang sopir turun untuk mengisi bahan bakar. Anak penjual koran ini tuh sambil ngeliatin itu dia batin, wih mobil bagus. Yang turun aja supirnya, wah berarti orang yang di dalam itu super kaya ya, luar biasa. Dia berangan-angan terus, dia lagi ngelamun, dia terus berpikir, waduh dia senang ya jadi orang kaya.
betapa indahnya kalau aku ada di dalam mobil itu. Lalu gak berapa lama tiba-tiba jendela mobil yang di bagian belakang itu terbuka dan dia melihat ada anak sebaya dia, tapi perempuan itu duduk di mobil. Tambah dia lihat, wah dia cantik, dia pasti anak orang kaya, dia bahagia sekali. Lalu dia melihat anak kecil itu yang di mobil itu melambai-lambaikan tangan dan penjual koran ini mendekat, dikirain mau beli koran. Tiba-tiba anak gadis yang di dalam mobil itu tanya gini, kamu mau gantikan saya di sini? Dia kaget. Wah, saya tadi baru ngelamun. Bayangkan kalau saya ada di mobil itu. Sekarang ditanya, kamu mau? Tetapi ternyata selang beberapa waktu pintu itu dibuka. Dan dia betapa kagetnya. Dia melihat anak yang di dalam mobil itu, mohon maaf, kakinya diamputasi sampai sebatas paha. Karena histeris, karena kaget si penjual koran ini lari, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Meskipun aku gak bisa beli sepatu, tetapi aku masih punya kaki. Dia bisa beli sepatu 1 lusin, tapi mau ditaruh di mana, dipasang di mana. Saudara, melihat ke atas akan membuat kita menjadi iri hati, menjadi kecewa. Tapi mari kita belajar untuk mengucap syukur. 3 hal ini yang harus jadi catatan kita pagi hari ini. Bagaimana agar kita dapat mengucap syukur? 1, 2, 3. Percaya Bapa itu baik. 2, bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. 3, belajar melihat ke bawah. Amin untuk firman Tuhan. Bereskan Alkitab saudara, kita datang kepada Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. Ayo bangkit berdiri saudaraku, katakan bersama-sama. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari umat Tuhan, dengan segenap hati kita angkat tangan kita, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Musik dengan lembut nyanyikan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya memberikan waktu sejenak. Mari renungkan saudara. Tanpa sadar mungkin kita belum mengucap syukur. Ada hal-hal yang membuat kita merasa berat. Dan kita mulai gagal paham tentang rencana Tuhan. Membuat kita jadi marah. Saudara, 3 hal tadi yang kita dengar. Belajar mengucap syukur. Percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak baik saudara. Percaya ujung-ujungnya Bapa pasti mengerjakan kebaikan dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, bandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan situasi yang
bisa saja terjadi lebih buruk dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mengalaminya. Belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Dengan kita belajar melihat ke bawah. Bahwa ternyata masih banyak orang yang keadaannya lebih buruk dari saya. Lebih susah dari saya. Itu akan membawa kita untuk mengucap syukur kepada Bapa. Bolehkah saya mengajak jemaat Tuhan membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sekarang mengucap syukur. Saya berikan waktu beberapa saat mengucap syukur. Saudara mengucap syukur buat segala sesuatu dalam kehidupanmu. Buat keluarga, buat pekerjaanmu, buat komunitasmu saudara. Buat kul, belajar mengucap syukur. Buat pelayananmu, mengucap syukur. Bahkan situasi yang tidak baik, ucap syukur saudara. Engkau belum menemukan jalan keluar, ucap syukur. Engkau gagal, ucap syukur saudara. Mari umat Tuhan, jangan ada yang diam, semua mengucap syukur. Mengucap syukur. Anda juga ada di rumah-rumah, ayo saudara fokus, ucap syukur saat ini. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa pagi ini, Engkau mengaruniakan kekuatan bagi umat-Mu. Pagi hari ini ampuni kami Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu tanpa sadar kami ngomel, kami tidak mengucap syukur. Hari ini kami berjanji sama-sama ya saudara, kami akan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Membuat hidup kami semakin murni, layak di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang berintegritas. Terima kasih Bapa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari buka hati dan angkat tinggi kedua tangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Pandang kepada Dia Bapa yang mengasihi saudara. Engkau yang hadir setiap beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya. Diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan memberkati.